dan sentosa serta subur dan juga makmur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa'matihu qalilan thumma attaruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir." Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Rabb, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dan dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir." Allah berfirman, "Dan kepada orang kafir pun kami beri kesenangan sementara, kemudian kami paksa dia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Sidang Id rahimakumullah, di tengah-tengah kita menyambut hari akbar ini, fenomena di sekitar kita perlu kita renungkan secara dalam-dalam. Bangsa kita yang sudah lebih dari 76 tahun merdeka masih menyisakan masalah yang harus kita selesaikan bersama-sama. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi cita-cita kemerdekaan masih jauh dari harapan. Masyarakat kita sedang sakit dan perlu mendapatkan perawatan intensif dalam ruang gawat darurat. Kita harus terpanggil untuk menjadi dokter dan perawat dalam ruang itu. Kita tidak boleh berdiam diri menyaksikan sakitnya bangsa ini dan masyarakat kita semakin parah. Untuk itu, pada kesempatan ini kita jadikan sebagai ajang muhasabah dan menyusun kekuatan secara bersama dalam menghadapi tantangan umat di masa sekarang dan juga di masa akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hingga detik ini, negeri kita yang mayoritas muslim terus-menerus menjadi panggung tempat dipentaskannya berbagai macam krisis dan tragedi akhlak dan moral yang memilukan. Kisah-kisah para koruptor yang tidak pernah puas, para pengacau negeri ini yang kita selalu ingin, yang mereka ingin kita terpecah belah. Di sisi lain, berita tertangkapnya pecandu dan pengedar narkoba telah menjadi konsumsi rutin kita setiap harinya. Bersamaan dengan itu pula dipertontonkannya kesyirikan dengan dalih budaya yang harus dirawat, dijaga dan juga dilestarikan. Begitulah ternyata krisis moral dan akhlak telah melanda negeri ini. Lalu bagaimana dengan nasib generasi muda bangsa ini ke depannya? Para remaja sudah tidak punya rasa malu lagi berpelukan di siang hari. Kalau di siang hari mereka melaksanakan demikian, bagaimana di malam harinya? Orang tua pun seakan tidak melarang ketika anak putri mereka dibawa oleh laki-laki lain. Dan anehnya lagi, laki-laki itu silih berganti dan setiap harinya berganti, bahkan berganti. Dan juga berganti pula di bulan berikutnya. Dan yang lebih mengherankan lagi, ketika ada seorang laki-laki yang ingin melamar putri mereka, dipersulit dan berbelit. Setelah ditanya berbagai macam hal, Allah musta'an. Kita pun melihat baik yang tua ataupun yang muda lebih suka menghabisi waktu mereka berkaraoke ria, bahkan sampai larut malam, tidak peduli lagi dengan tetangga sekitarnya, dan banyak lagi hal-hal yang lainnya. Kenyataan dan fakta ini menyedihkan dan memilukan dan membuat kita bertanya, mengapa itu semua terjadi? Dalam konteks perjuangan Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam, kita dapat mengatakan bahwa generasi tua dan generasi muda ini telah kehilangan obsesi dan cita-cita hidup yang sesungguhnya. Banyak yang berjalan dalam obsesi-obsesi masing-masing atau semu. Mereka semua mungkin mengira bahwa itu semua adalah hal yang wajar. Tapi lemahnya obsesi dan cita-cita akhirat membuat mereka tak berdaya pada godaan dunia yang menghancurkan masa depan akhirat mereka. Karena obsesi semacam ini pula, banyak orang tua yang lupa bahwa anaknya mempunyai kebutuhan yang jauh lebih besar daripada uang dan materi. Mereka membutuhkan belayan cinta dan bimbingan penuh kasih sayang dari orang tua mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tapi harapan menjadi lebih baik selalu ada. Sebagaimana pintu taubat Allah selalu terbuka bagi siapapun di antara kita yang ingin merubah dirinya menjadi orang yang lebih baik. Sekali lagi, marilah belajar dari Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah teladan bagi setiap orang tua yang menyayangi anak-anaknya.
Beliau mengajarkan kepada kita cara yang benar dan menyayangi anak-anak kita, bukan dengan memuaskan segala permintaannya, tetapi dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Ibrahim al-halimun awahun munib. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah orang yang lembut, pengasih dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat dan karakter dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang tua, lemah lembut, pengasih dan tidak kalah pentingnya selalu kembali dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba renungkan doa yang dipanjatkan Ibrahim alaihissalam karena kecintaannya kepada keluarga dan anak-anaknya. Allah berfirman, "Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina wajnubni wa bani an na'budal asnam." Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku serta keturunanku dari menyembah berhala. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a." Wahai Tuhanku, jadikanlah aku sebagai orang yang menegakkan salat beserta keturunanku. Wahai Tuhan kami, terimalah doa kami. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah kekhawatiran dan kegelisahan Ibrahim terhadap keturunannya. Karena itu, seperti Nabi Ibrahim, seharusnya kita selalu khawatir jika anak-anak kita yang akhirnya tidak lagi menyembah kepada Allah dan menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kekhawatiran kita terhadap anak-anak kita ketika mereka tidak lagi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala daripada kehilangan karir mereka. Disinilah Nabi Ibrahim alaihissalam sekali lagi mengajarkan kepada kita untuk berani berkorban demi obsesi dan cita-cita akhirat kita. Kita harus berani mengorbankan obsesi dunia. Kita harus berani mengorbankan obsesi dunia kita jika itu hanya akan menghancurkan masa depan akhirat kita. Kita harus berani mengorbankan obsesi karir dan jabatan kita jika itu hanya akan membuat Allah murka kepada kita. Kita harus berani mengorbankan obsesi nafsu kita jika itu hanya akan membuat kita menyesal di saat penyesalan tidak pernah berguna di padang mahsyar. Semua obsesi keduniaan itu tidak akan membuat kita bahagia jika pada akhirnya hanya akan menorehkan nama-nama kita dalam barisan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kepada rekan-rekan generasi muda, jangan pernah terlena dengan tubuhmu yang masih kuat, mata yang masih tajam, kulit yang masih kencang dan usia yang belum tua. Karena semua itu sekali lagi bukan jaminan bahwa perjalanan Anda di dunia ini masih lama. Sebab tua dan muda memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, di hadapan kematian. Gunakanlah tubuhmu yang kuat dan usia yang muda ini untuk bekerja meraih kesuksesan dunia dan juga di akhirat kelak nanti. Para muslimah yang mulia, kepada para muslimah yang mulia, kaum wanita pilar utama bangunan suatu masyarakat. Dan kaum wanita hanya bisa menjadi pilar utama jika mereka tetap berada dalam fitrah mereka sebagai wanita yang digariskan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini Indonesia yang tertatih-tatih ini menanti kehadiran Anda, para wanita sejati yang membelai dan mendidik anak-anaknya dengan cinta, yang belajar setinggi-tingginya agar dapat menjadi ibu yang cerdas dan bijak bagi anak-anaknya, bukan yang lainnya. Umatul Islam, akhirnya di ujung khutbah ini, mari kita tundukkan hati dan jiwa serta seluruh tubuh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa dengan sepenuhnya, berdoa dengan penuh keikhlasan kepadanya. Duhai Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Lembut, kami tak sanggup dan kami tak pernah sanggup menghitung karunia-Mu kepada kami. Seperti kami tidak pernah sanggup menghitung kepada berapa banyak kedurhakaan kami kepadamu. Seharusnya kami patuh pada perintah-Mu, tapi kami sering durhaka. Seharusnya kami jauhi larangan-Mu, tapi kami sering mengikuti hawa nafsu kami. Duhai Allah yang Maha Pengampun, tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa kami
dan juga kesalahan kami, melainkan Engkau. Engkaulah penguasa segalanya. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa yang berserakan di sepanjang hidup kami. Ampunilah kelalaian kami mengingat-Mu. Ya Allah, jika Engkau tak lagi berkenan mengampuni kami, maka entah kemana lagi kaki ini melangkah untuk mencari pengampunan itu. Duhai Allah yang Maha Melihat, yang Maha Mendengar, hari ini untuk kesekian kalinya kami menundukkan jiwa kami dan mengakui betapa seringnya kami durhaka kepada kedua orang tua kami. Tidak jarang kami membantah dan berbicara tidak pantas kepada mereka. Betapa seringnya kami mengabaikan keperluan mereka. Seringkali kami lupa bahwa mereka lah pintu bagi kami, pintu kami masuk ke surga-Mu, ya Allah. Duhai Allah yang Maha Luas ampunannya, ampunilah semua kedurhakaan dan kelalaian kami kepada mereka. Liputilah kedua orang tua kami dengan ampunan dan rahmat-Mu. Terangi alam kubur mereka yang telah tiada, dan berikanlah kekuatan beramal saleh kepada mereka yang masih hidup. Ya Allah, izinkan kami untuk berbakti sebaik mungkin kepada mereka hingga kehidupan kami berakhir di dunia ini. Ya Allah yang Maha perkasa dan Maha bijaksana, menjauh di sana ada orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, memenuhi undangan-Mu, maka terimalah haji mereka dan juga segala amal ibadah mereka. Ya Allah yang Maha Mendengar, karuniakanlah kepada kami pemimpin yang tidak pernah takut kecuali kepada-Mu. Berikanlah hidayah kepada mereka untuk selalu beribadah dan menegakkan ketetapan-Mu. Karuniakanlah kepada kami pemimpin yang memimpin dengan cinta, yang tulus memimpin untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Zat yang Maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami. Penuhilah permintaan kami. Kami adalah hamba-Mu yang lemah. Harapan kami hanya kepada-Mu. Engkau Maha Mendengar. Engkaulah penguasa satu-satunya yang hak. Engkaulah sebaik-baiknya pemberi harapan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna la nakun khasirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di